Perkenalkan, nama saya Kaina Fazlia dan teman-teman saya bernama. Nama saya Jebana Prastama Uza, absen 32. Nama saya Naswa Prasetya, absen 27. Nama saya Suci Sintias, absen 30. Nama saya Lara Nurmala Madania, absen 20. Sasifa Mawida, absen 32. Nama saya Nuraini, absen 28. Saya Ardi Chandani, absen 7. Saya Ananda Putri, absen 4. Saya Brasa, absen 2. Saya Muhammad Ramadhan Saputra, absen 25. Saya Dika Fakir, absen 13. Nah, di sini untuk materi yang pertama, apa itu HIV, akan dibacakan oleh Suci. HIV/AIDS merupakan penyakit yang dialami seumur hidup karena hingga saat ini masih belum ada obat ataupun terapi yang bisa menyembuhkan penyakit ini sepenuhnya. Akan tetapi penderita HIV/AIDS yang melakukan perawatan dan pengobatan yang tepat dapat membantu dalam mempertahankan kondisi kesehatan serta menunjang untuk hidup lebih panjang. Untuk slide yang kedua akan dibacakan oleh Sifa Maulida. Saat ini tersedia terapi antiretroviral atau ARV yang bermanfaat dalam menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh seseorang juga menghindari penyebaran HIV ke orang lain. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang diperlukan oleh virus HIV untuk menggandakan diri serta mencegah virus HIV merusak sel CD4. Ada beberapa jenis obat HIV yaitu Afavirenz, Nevirapin, Zidofudin, Emtricitabine. Untuk pengobatannya akan dibacakan oleh Gasa. Pengobatan penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Nah, untuk macam-macam obatnya akan dibacakan oleh Okta dan juga Alia. Oke, macam-macam obatnya itu perawatan untuk komplikasi dan infeksi. Opportunistik pengobatan mungkin termasuk antibiotik, antigamur, dan antivirus untuk mengobati infeksi opportunistik seperti tuberkulosis, pneumonia, dan infeksi jamur. Nah, di sini ada antiretroviral terapi. Yang pertama itu progressive reverse transit inhibitor atau NRTS. Yang kedua itu non-progressive reverse transcriptase inhibitors atau NRTS. Yang ketiga itu protease inhibitor atau PRS. Yang keempat itu integrase strength transfer inhibitors atau ITIS. Yang kelima itu entry inhibitor atau TTR5 antibodies. Terapi pendukung sebagai konsep psikosoial, terapi nutrisi dan vaksinasi, profilaksis, klasifikasor, pengobatan darurat dengan obat antiretroviral yang dimulai segera setelah seseorang mungkin telah terpapar HIV untuk mencegah infeksi. Untuk tes HIV-nya akan dibacakan oleh Zetanya. Untuk tes HIV. Tes HIV adalah prosedur untuk menentukan apakah seorang terinfeksi virus HIV. Ada beberapa jenis HIV. Tes HIV yang digunakan masing-masing dengan karakteristik dan keunggulannya sendiri. Macam-macam juga. Untuk macam-macam tes HIV akan dibacakan oleh Ardia, Gita, dan juga Nuraini. Yang pertama, macam-macam tes HIV ada tes antibody HIV atau HIV antibody test. Enzim link immunoglobulin ELISA. Tes ini mendeteksi antibody HIV dalam darah atau cairan liver. ELISA adalah tes HIV yang paling umum digunakan karena akurasinya yang tinggi. Yang kedua ada rapid HIV test, yaitu tes cepat yang juga mendeteksi antibody HIV. Hasilnya bisa diperoleh dalam waktu sekitar 20 menit.
Yang kedua ada tes antigen atau antibody kombinasi atau antigen or antibody combination test. Tes ini mendeteksi baik antigen P24 atau bagian dari virus HIV dan antibody yang dihasilkan oleh tubuh terhadap HIV. Tes ini dapat mendeteksi infeksi lebih awal dibandingkan tes antibody saja, karena antigen P24 muncul lebih awal setelah infeksi. Yang ketiga ada tes renal HIV. HIV adalah tes. Tes ini mendeteksi materi genetik virus HIV dalam darah. Tes RNA dapat mendeteksi infeksi HIV lebih awal dari tes antibody atau tes kombinasi antigen atau antibody. Biasanya digunakan pada situasi khusus seperti dia awal atau bagi bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif. Yang keempat ada tes DNA HIV atau HIV DNA test. Tes ini mendeteksi materi genetik atau DNA dari HIV yang terintegrasi dalam sel inang. Biasanya digunakan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV karena antibody itu dapat digunakan dalam tubuh bayi selama beberapa bulan setelah kelahiran. Nah, buat yang kelima itu ada tes Western blot. Tes ini digunakan sebagai tes konfirmasi setelah hasil positif dari tes ELISA atau rapid test. Western blot mendeteksi berbagai protein virus HIV dan merupakan salah satu metode konfirmasi yang paling akurat. Nah, buat yang keenam itu ada tes viral load atau HIV viral load test. Nah, tes ini mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Biasanya digunakan untuk memantau efektivitas terapi antiretroviral pada orang yang sudah diketahui terinfeksi HIV. Untuk proses pengujiannya akan dibacakan oleh Nashwa. Proses pengujian. Pertama, prates konseling. Sebelum tes, konseling dilakukan untuk menjelaskan proses tes, arti dari hasil yang mungkin dan implikasi bagi kesehatan dan kehidupan pribadi. Kedua, pengambilan sampel. Sampel darah atau cairan mulut diambil untuk pengujian. Ketiga, pengujian di laboratorium. Sampel diuji di laboratorium menggunakan metode yang sesuai. Yang keempat atau yang terakhir, pasca tes konseling. Setelah hasil tes diperoleh, konseling dilakukan untuk membantu individu memahami hasil tes dan langkah-langkah selanjutnya, baik itu pengobatan maupun pencegahan. Untuk pencegahan HIV atau AIDS akan dibacakan oleh Laila. Cara pencegahan HIV atau AIDS adalah saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Selesai sudah presentasi kami mengenai HIV dan atau AIDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.